Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadan. Saya berasal dari lokal B1 Manajemen. NPM saya 2240401015. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan yang disusun di bab 13. Pendahuluan. Konsep-konsep dasar keuangan. Pengertian fungsi keuangan. Finance adalah fungsi yang bertanggung jawab mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana untuk pembelian berbagai aset perusahaan secara organisasional. Tanggung jawab ini dibebankan kepada manajer keuangan secara keseluruhan. Manajer keuangan akan melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan keuangan. 2. Penganggaran dana. 3. Mendapatkan dana. 4. Mengendalikan dana. 5. Mengumpulkan dana. 6. Pemeriksaan. 7. Pengelolaan pajak. 8. Memberi nasihat atau saran kepada manajemen puncak mengenal masalah-masalah keuangan. Tugas pokok manajer keuangan secara sederhana dapat dikatakan bahwa manajer keuangan harus mengambil 1. Memperoleh dana atau keputusan pendanaan. 2. Penggunaan dana atau keputusan investasi. 3. Pembagian laba atau kebijakan dividen. Ketiga, keputusan tersebut merupakan keputusan keuangan yang harus diambil oleh manajer keuangan. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar. Manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai di mana. Keputusan yang pernah diambil tersebut akan membantu mencapai tujuan yang ditetapkan. Nilai, waktu, uang, dan badan keuangan. Dua aspek ini merupakan salah satu dasar dalam melakukan aktivitas keuangan perusahaan karena dengan mengerti nilai waktu, uang, dan lingkungan keuangan yang berada di sekitar perusahaan maka akan memberikan informasi dan pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terutama masalah pendanaan, investasi, dan kebijakan dividen. Nilai waktu uang. Konsep ini penting karena seringkali analisis keuangan selalu berdasar pada data historis menurut prinsip-prinsip akuntansi, padahal nilai uang waktu yang berbeda tidak dapat disamakan. 1. Nilai sekarang. 2. Nilai masa depan. Selanjutnya ada pasar finansial. Pasar finansial merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap aktiva finansial, sering disebut sebagai sekuritas. Aktiva finansial sekuritas ini memiliki nilai pasar karena dapat menunjukkan klaim atas aktiva real perusahaan. Contoh sekuritas adalah saham, obligasi, utang bank, kewajiban sewa guna, dan lain-lain. 2. Lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan dimaksudkan dari proses alokasi di atas berjalan lebih efisien. Menurut data dari Bank Indonesia, lembaga keuangan yang ada dalam sistem keuangan Indonesia adalah sebagai berikut. A. Sistem moneter terdiri dari 1. Otoritas moneter. 2. Bank pencipta uang giral bank umum. Di luar sistem moneter yaitu 1. Bank perkreditan rakyat. Yang kedua, lembaga pembiayaan, modal ventura, sewa guna, anjak piutang, kartu kredit, dan lain-lain. Ketiga, perusahaan asuransi. Keempat, dana pensiun. 5. Lembaga di bidang pasar modal. Selanjutnya ada kebijakan keuangan perusahaan. Pada pembahasan awal telah dijelaskan bahwa ada beberapa keputusan yang menyangkut keuangan perusahaan. Dalam mengambil keputusan-keputusan keuangan tersebut perlu diambil beberapa pertimbangan tertentu termasuk lingkungan keuangan. Keputusan pendanaan perusahaan. 1. Guna membiayai operasi sehari-hari. 2. Guna membiayai penjualan kredit. 3. Guna membiayai penyediaan persediaan. 4. Guna membiayai pembelian berbagai aset penting. Alternatif sumber dana. Seperti yang telah dijelaskan di muka, salah satu fungsi manajemen keuangan adalah mendapatkan dana untuk membiayai perusahaan. Yang itu yaitu modal utang, modal ekuitas, pembiayaan jangka pendek yang terdiri dari kredit dagang. 2. Keluarga dan teman. 3. Bank komersial. 4. Faktoring. 5. Surat utang. 6. Sumber-sumber internal. Pembiayaan jangka panjang itu terdiri dari laba ditahan, pembiayaan dari utang. 3. Pembiayaan dari ekuitas. Selanjutnya ada keputusan dividen. Pada dasarnya laba dapat dibagi menjadi dua, yaitu dibagi sebagai dividen dan laba ditahan untuk diinvestasikan kembali. Yang menjadi masalah adalah kapan laba akan dibagikan dan kapan laba akan ditahan, dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Masalah ini dapat berkembang apabila ada alternatif
pendanaan dari luar yang memungkinkan membagi laba sebagai dividen dan pada saat yang sama dapat menerbitkan saham baru. Selanjutnya ada teori kebijakan dividen. Ada dua teori yang mendasarkan kebijakan dividen, yaitu teori ketidakrelevan dividen. Yang kedua ada teori bird in the hand. Dana yang bisa dibagi sebagai dividen itu besarnya dana yang dibagikan sebagai dividen digunakan sebagai laba ditahan, tidak sama dengan laba setelah pajak. Dana yang diperoleh selama satu periode operasi adalah laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan yang ada. Secara teori, dana yang dibagikan sebagai dividen adalah sebagai berikut. Dividen sama dengan add plus penyusutan investasi aktiva tetap dikurang penambahan modal kerja. Implikasi terhadap investor. Sebagai besar, investor masih menganut manajemen lama dan kekeluargaan. Hal ini akhirnya akan mempengaruhi terhadap komposisi kepemilikan sehingga perlu diperjelas lagi. Penipuan efek, manipulasi pasar. Selanjutnya ada pembayaran dividen dalam bentuk saham dan pemecah saham. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham dapat berupa uang tunai atau berbentuk dividen saham atau pemecah saham. Selanjutnya ada dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang dibayar dalam bentuk tambahan saham, bukan dalam bentuk kas atau uang tunai. Selanjutnya ada pemecah saham. Rentang harga saham yang optimal menurut manajemen keuangan suatu perusahaan tertentu. Misal, bila harga saham naik terus hingga menembus, maka perusahaan perlu melakukan pemecahan saham. Analisis keuangan perusahaan. Pada bagian awal telah dijelaskan mengenai fungsi dan tujuan manajemen keuangan, termasuk tugas manajer keuangan dalam menghadapi keputusan-keputusan yang harus diambil. Perencanaan finansial. Sesuai dengan sifatnya, perencanaan merupakan fungsi bisnis yang sangat penting bagi perusahaan. Perencanaan finansial meliputi 3 langkah, yaitu peramalan kebutuhan dana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, membuat anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana. Tiga, menetapkan sistem pengendalian finansial guna menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan. Peramalan kebutuhan finansial terdiri dari satu, peramalan jangka pendek, peramalan aliran kas, peramalan jangka panjang. Mengembangkan anggaran. Anggaran adalah pada umumnya perusahaan memiliki berbagai jenis anggaran. Satu, anggaran operasi, anggaran kapital, anggaran pokok. Ini ada beberapa pengertian tentang anggaran operasi, kapital, dan pokok. Penetapan sistem pengendalian finansial. Pengendalian finansial adalah proses yang digunakan secara periodik untuk membandingkan realisasi penerimaan, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran dengan proyeksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.